Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa, di ngobrol seram kali ini, aku akan membawakan kisah pengalaman horor nyata kiriman dari para sahabatku, para kontributor. Tapi sebelum menuju ke ceritanya, silakan dukung dulu channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke cerita yang pertama. Ini dia. Di ngobrol seram kali ini aku pilihkan kisah-kisahnya yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Jadi tidak seperti pada umumnya yang penampakannya hanya sekitar KPG yaitu kuntilanak, pocong, dan genderuwo. Kali ini penampakan atau perwujudan makhluk halusnya adalah para hantu yang berasal dari Pulau Bali. Nah, cerita yang pertama kali ini dikirimkan oleh sahabat yang bernama Alit di Singaraja. Tapi Alit ini tidak menceritakan tentang dirinya, melainkan menceritakan tentang salah seorang adiknya yang kita sebut saja dengan nama Santi. Kejadian ini pada sekitar tahun 2008-2009 dan saat itu Santi baru saja lulus dari SMA. Kebetulan dia diterima bekerja di sebuah toko roti yang terkenal di daerah Denpasar. Semua karyawan diwajibkan untuk tinggal di sana dan mereka ditempatkan di basement karena mereka harus bangun pagi buta untuk membuat roti agar bisa dijual fresh pada pagi harinya. Hari itu kebetulan Santi ini sedang mendapatkan jatah libur dan dia berada sendirian di dalam kamarnya karena teman sekamarnya ini sedang berada di toko karena mendapatkan shift malam. Nah, malam itu Santi ini berencana untuk tidur lebih awal karena kan besok pagi dia harus bangun subuh sekali ya, pagi-pagi sekali karena harus mulai bekerja. Nah, saat dia mulai tidur, tiba-tiba telinganya mendengarkan suara langkah kaki yang berada di luar kamarnya. Saat itu dia memanggil-manggil nama temannya, mungkin karena dipikirnya temannya sudah pulang atau ada tamu atau mungkin pemilik toko yang datang ke situ. Akhirnya si Santi ini pun membuka pintu dan memeriksa keluar kamar. Tapi ternyata di sana dia tidak menemui seorang pun. Akhirnya Santi pun kembali tidur. Tapi baru saja dia berbaring di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar lagi langkah kaki yang kali ini semakin keras, semakin cepat, dan seolah-olah semakin dekat menuju ke pintu kamarnya. Nah, si Santi ini pun karena khawatir kalau ada orang yang masuk ke area itu atau siapapun itu, akhirnya dia pun kembali memeriksa dan keluar untuk melihat siapa yang berada di depan kamarnya. Dan sekali lagi ternyata tidak ada siapapun di sana. Akhirnya si Santi ini dengan gemetaran, ketakutan, karena dia sangat mendengar jelas sekali ada langkah kaki yang seandainya pun waktu dia membuka pintu itu tiba-tiba pergi, itu sangat tidak mungkin karena kalaupun ada orang yang berada di depan kamar itu dan berlari pergi, dia pasti masih bisa melihat orang tersebut. Tapi nyatanya memang benar-benar tidak ada siapapun di sana. Akhirnya si Santi ini pun masuk ke dalam kamarnya kembali dan mengunci pintunya. Dan dia pun berusaha untuk kembali tidur. Saat itu dia menutup seluruh tubuhnya hingga ke atas kepala dengan selimut. Tapi tiba-tiba saja ia merasa seperti di dalam kamar itu ada yang mengawasi. Santi pun membuka selimutnya dan benar saja di ujung tempat tidurnya, di sebelah kakinya gitu, ada sesosok makhluk yang besar yang orang Bali menyebutnya dengan nama celuluk. Jadi penampakan makhluk itu, matanya melotot besar keluar dan dahinya sangat lebar serta ada taring di bagian gigi atas dan bawahnya, dan taring itu panjang mencuat keluar dari mulutnya. Tapi yang paling mengerikan dari makhluk celuluk ini adalah ukuran payudaranya yang panjang menjuntai hingga sampai ke perutnya. Dan itu
bagi Santi yang baru pertama kali melihat makhluk celuluk ini sangat mengerikan ya. Makhluk ini menari-nari seperti menarikan tari Bali gitu, dan dia bergerak-gerak cepat gitu dengan matanya yang terus melotot dan taringnya yang mencuat. Santi ini sangat ketakutan ya, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa sembunyi di bawah selimut dengan tubuh yang sangat gemetar. Dia pun hanya bisa berdoa supaya makhluk itu segera pergi. Setelah sekian lama dia tidak berani membuka selimut, akhirnya tiba-tiba ada suara pintu yang dibuka. Dan Santi pun membuka selimutnya dan melihat teman sekamarnya ini sudah pulang. Nah, saat teman sekamarnya ini masuk dan melihat wajah Santi yang sangat pucat pasi, dia pun bertanya, "Kenapa kamu pucat sekali, seperti ketakutan?" Akhirnya si Santi ini pun menceritakan tentang makhluk apa yang baru saja menemuinya tadi. Nah, usut punya usut menurut temannya ini, dan setelah bertanya ke sana kemari, ternyata lokasi didirikannya toko roti ini merupakan dulunya bekas makam para korban yang dibantai oleh PKI. Nah, setelah mengetahui fakta tersebut, akhirnya Santi pun memutuskan untuk berhenti bekerja dari toko tersebut dan mencari pekerjaan lain. Nah, itu tadi cerita yang pertama mengenai Santi. Cerita berikutnya masih mengenai Santi di tahun yang berbeda, dan inilah kisah yang kedua. Beberapa tahun setelah Santi ini meninggalkan toko roti tersebut, dia pun menikah, mempunyai keluarga, dan mulai bekerja di sebuah butik di kawasan Seminyak. Dia bekerja seperti biasanya, tidak ada hal ganjil apapun yang terjadi di sana. Pada suatu hari, Santi ini melakukan video call dengan kakaknya tadi yang mengirimkan naskah ke aku, yang kita panggil dengan sebutan Mbok Alit. Nah, Santi ini saat melakukan video call dengan Mbok Alit, dia iseng men-screenshot atau meng-capture. Dan tiba-tiba saja dia menyadari di belakang kepalanya dia ada sosok rambut panjang yang menjuntai tepat di belakang bahunya dia. Dan dia merasa saat itu aneh karena dia sedang berada sendirian di kamar itu, dan rambutnya Santi ini pun pendek, gak sepanjang itu. Jadi yang dilihat dari capture di ponselnya itu hanya rambut yang panjang. Nah, saat itu Santi mulai ketakutan, dan sejak itu dia mengalami mimpi-mimpi yang aneh tentang perempuan yang selalu datang dengan kuku panjangnya, dengan rambut panjangnya, dan menatapnya dengan tatapan mengerikan dan penuh amarah. Dan sejak itu juga Santi selalu merasa bahwa ada orang lain yang berada di kamar dia tinggal itu dengan suaminya. Mulailah mimpi-mimpi buruk itu datang, dan tiba-tiba badannya terasa gatal tanpa sebab. Dan gangguan-gangguan seperti itu akhirnya membuat si Santi ini tidak tenang ya, tidur pun tidak berani karena setiap tidur selalu diganggu oleh kemunculan makhluk itu. Akhirnya si Santi ini pun bertanya kepada salah seorang sepupunya yang mengetahui hal tersebut, dan sepupunya itu mengatakan bahwa sosok yang berada di kamar Santi itu adalah sosok kuntilanak yang sengaja dikirimkan oleh mertua Santi untuk menghancurkan rumah tangganya. Nah, sejak saat itu Santi berusaha berikhtiar berobat ke sana kemari, ke orang pintar, ya seperti itu. Akhirnya sosok itu pun menghilang, dan untungnya rumah tangga Santi berhasil diselamatkan. Entah bagaimana hubungannya dengan mertuanya tidak dijelaskan, tapi yang jelas sosok itu akhirnya memang benar-benar sudah tidak mengganggu Santi lagi. Di cerita ketiga ini, Santi yang sudah berpisah rumah dengan keluarga ibunya, sesekali tetap menengok sang ibu saat dia sedang libur kerja. Nah, kebetulan hari itu dia libur kerja, dia pun datang untuk mengunjungi ibunya. Di salah satu kamar, yaitu kamar yang kakaknya tempati, Santi ini melihat seperti kain putih,
Dan saat dia membuka pintu kamar untuk melihat itu apa, ternyata dia melihat sosok pocong yang wajahnya kering menghitam, tapi ada tetesan darah dari bola matanya. Akhirnya si Santi itu pun histeris dan berteriak memanggil-manggil ibunya dengan meme, meme gitu kan. Kalau dibalikan memanggil ibu dengan sebutan meme. Meme, meme, ada pocong di kamar kakak. Tapi saat itu keluarganya menganggap hal itu hanyalah halusinasi dia, tidak ada yang percaya. Dan akhirnya kejadian itu pun berlalu begitu saja tanpa ada yang membahasnya lagi. Nah, di hari libur berikutnya, Santi pun datang kembali ke rumah sang ibu. Dan saat itu karena dia kangen kepada sang ibu, dia pun menyusul ke dalam kamar ibu dan memeluk si ibu yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Nah, saat dia memeluk sang ibu dari belakang itu, tiba-tiba hidungnya mencium bau tidak sedap. Dan saat ia menyadari bahwa bau itu sangat dekat dengan wajahnya, dia membuka mata. Ternyata yang dia peluk tadi adalah sosok pocong, bukan ibunya. Akhirnya dia pun lari kembali keluar, dan saat dia menjerit-jerit itu, dia menghampiri ibunya yang ternyata sedang memasak di dapur. Nah, saat itu ibunya pun bertanya, "Kenapa sih kamu jerit-jerit? Kenapa kamu teriak-teriak ketakutan seperti itu?" Dan si Santi ini pun kembali bercerita bahwa pocong yang sama yang pernah dia temui sebelumnya di dalam kamar kakaknya, itu tadi barusan dia peluk di kamar ibunya. Akhirnya hebohlah keluarga itu, dan mereka pun mulai mencium aroma yang tidak sedap di dalam rumah itu ya. Aroma itu sering, aroma busuk, aroma seperti bangkai yang sudah berhari-hari lamanya. Akhirnya setelah kejadian itu berulang, si Santi ini pun tidak berani lagi pulang ke rumah ibunya. Dan setelah diadakan upacara memangguh, upacara khas Bali ya, upacara adat khas Bali, akhirnya untungnya sosok pocong itu tidak pernah menampakkan diri lagi, dan bau itu pun atau aroma tidak sedap itu pun sudah tidak tercium lagi di rumah itu. Nah, itu cerita yang ketiga tentang Santi yang bertemu pocong di rumah ibunya. Kita next ke kisah yang keempat. Di tahun 2007, keluarga Alit dan Santi ini melakukan upacara melaspas, yaitu upacara yang dilakukan setelah usai membangun pura atau rumah. Dan kebetulan hari Rabu itu bertepatan dengan Hari Raya Pagar Besi, hari rayanya umat Hindu. Nah, saat melakukan upacara di pura itu, kebetulan dipimpin oleh salah seorang keluarga atau kerabat dari mereka yang bergelar jero atau pemangku ya, yang memimpin upacara tersebut. Nah, saat upacara itu berlangsung, tiba-tiba seperti ada dorongan dari dalam tubuh Alit ini supaya ia mendekat ke arah pura, ke dalam pura. Dan tiba-tiba saja Alit ini tidak mampu melawan hasrat itu. Dia masuk ke dalam pura dan menari-nari di sana, dan dia pun mulai kesurupan. Saat dia kesurupan itu, dia menari Bali dan berteriak-teriak sangat keras. Dan ternyata bukan cuma Alit, ada juga sepupunya yang kerasukan. Jadi mereka pun menari dengan tarian Bali serta menjerit-jerit di dalam pura tersebut. Akhirnya oleh para sesepuh atau pemangku adat itu ya, mereka diperciki oleh air tirta atau air suci dalam agama Hindu, dan mereka pun tersadar. Tapi saat mereka tersadar, si Alit ini ternyata tenggorokannya sakit dan tidak bisa berbicara selama sekitar 1 minggu. Mungkin itu diakibatkan karena dia terlalu banyak atau terlalu keras berteriak-teriak di saat itu. Untunglah akhirnya setelah kejadian itu, Alit pun sembuh dan tidak pernah kerasukan lagi. Nah, itu tadi cerita yang kelima. Kali ini kita lanjut ke cerita yang keenam. Selain pengalaman bertemu dengan para makhluk halus dan mengalami kesurupan, kali ini Alit juga membagikan pengalamannya yang pernah mengalami kiriman Desti. Desti ini kalau di Pulau Jawa hampir mirip dengan santet ya. Jadi merupakan kiriman energi gaib yang digunakan untuk mencelakai atau melukai korbannya.
Nah, saat itu ceritanya Alit sedang bekerja di sebuah butik dan dia tinggal di sebuah tempat kos bersama salah seorang temannya yang juga berasal dari Singaraja. Jadi mereka tinggal dalam satu kamar yang kamar mandinya berada di depan kamar mereka. Di sebelah kamar mereka ada seorang gadis yang tinggal sendirian dan awal mulanya gadis itu bersikap ramah kepada mereka. Saat kebetulan Alit ini melintas di depan kamar gadis tersebut, dia sempat terheran-heran karena di dalam kamar gadis itu pernak-perniknya sangat menyeramkan. Tidak seperti kamar gadis pada umumnya. Tapi dia mengabaikan hal itu karena toh si gadis pemilik kamar ini juga ramah terhadap mereka. Tapi keramahan gadis ini tidak bertahan lama karena setelah beberapa bulan kemudian dia mulai bersikap memusuhi kepada Alit. Dia selalu memandang penuh kebencian dan penuh kemarahan. Alit yang tidak merasa bersalah akhirnya berunding dengan teman sekamarnya mengapa gadis di sebelah kamar mereka bersikap demikian kepadanya. Dan ternyata teman Alit pun juga bercerita bahwa gadis itu juga memperlakukannya hal seperti itu. Sama seperti apa yang dilakukannya terhadap Alit. Setelah kejadian itu, Alit pergi ke rumah ibunya untuk berkunjung. Dan saat itu si teman Alit berada di dalam kamar kos itu sendirian. Saat berada di sana, si teman Alit ini tiba-tiba merasakan gatal-gatal dan panas terbakar di sekujur tubuhnya hingga seperti melepuh atau benjol-benjol besar-besar. Dan saat itu Alit hanya mengatakan bahwa ya itu mungkin saja alergi atau apa. Tapi setelah saat berikutnya teman Alit ini menginap di rumah kakaknya dan Alit berada sendirian di kamar mereka, Alit pun juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba saja dia merasakan gatal sekujur tubuh dan kulit yang dengan sensasi terbakar ya. Jadi rasa yang perih, pedih dan gatal bercampur jadi satu dan membuat dia tidak tahan dan akhirnya menggaruk sampai seluruh lengan dan sekujur badannya itu berdarah-darah. Dan tiba-tiba dia mendapat bisikan seperti berdoa dan membakar 11 dupa. Jadi dia melakukan hal itu dan setelah hal itu dilakukan, ia merasa sedikit mendingan dan berangsur-angsur pulih meskipun bekas luka itu masih tampak. Akhirnya Alit ini pun datang ke rumah sepupunya yang disebut jero atau pemangku adat yang mempunyai kemampuan untuk melihat atau berinteraksi dengan hal-hal gaib semacam itu. Sesampainya di sana, sepupunya memberitahu bahwa si Alit ini sedang mengalami serangan desti atau ya itu kiriman energi gaib untuk melukai atau mencederai dirinya. Nah, sepupu ini mengatakan bahwa untuk menyembuhkan atau memulihkan atau melawan hal tersebut, si Alit ini disarankan untuk melakukan melukat atau mandi di laut dengan air kelapa muda yang berwarna oranye. Jadi Alit pun melakukan hal itu, dia mandi di laut dengan mengguyurkan air kelapa muda yang berwarna oranye yang mereka sebut dengan upacara melukat. Dan setelah dia dibersihkan dengan cara seperti itu, akhirnya si Alit pun keluar dari kos itu dan mencari tempat kos lain. Dan ternyata menurut keterangan dari jero ini, hal itu terjadi karena gadis itu yang tinggal di sebelah kamar Alit itu merasa marah karena Alit dan teman sekamarnya tidak mau membersihkan kamar mandi di depan kamar mereka serta membuat kotor lingkungannya. Jadi hal itulah yang menyebabkan gadis itu marah. Ya mungkin bisa diambil pelajaran dari hal ini ya, bahwa saat kita tinggal bersama dengan orang lain, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak mengganggu orang lain dan menyebabkan kemarahan orang lain. Nah itu ya jangan tinggal dengan orang lain saja, saat kita tinggal sendiri pun kita harusnya juga membersihkan
lingkungan di sekitar tempat kita tinggal. Nah, itu tadi cerita tentang Desti yang berada di Pulau Bali. Nah, itu tadi cerita-cerita kiriman dari sahabat kita yang berada di Pulau Dewata Bali. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita pengalaman mistis dia. Jadi pastikan bila kalian suka dengan channel ini, silakan beri like-nya karena mungkin aku akan menyambung ke part berikutnya. Jadi terima kasih kepada Alit yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya. Juga terima kasih kepada semua teman yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Nantikan video-videoku berikutnya. Semoga kita mendapat pelajaran dari cerita-cerita yang aku bawakan kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita kalian, silahkan kirimkan ke DM Facebook, DM Instagram, atau via WhatsApp. Bila kalian malas untuk mengetiknya, bisa direkod voice, nanti akan aku editing sendiri. Nah, kiranya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.